Untuk materi berikutnya adalah tentang bagaimana dari hasil sales tersebut, hasil forecast sales tersebut, kamu terjemahkan menjadi target penjualan per bulannya dalam periode waktu tertentu. Nah, ini bisa direncanakan dengan dua cara, yaitu dengan top down atau bottom up. Contoh, misal kamu sudah punya sales target yang kamu hitung dari yang minggu lalu itu 200.000, lalu kamu sebarkan ke divisi-divisi yang kamu punya, misalnya men sendiri berapa, women berapa, children berapa. Ini namanya top down karena dari atasan, dari ketua ke divisi gitu. Atau bottom up, kamu hitung dari per divisi lalu jadi kolek ke bawah gitu ya. Nah, gunanya planning ini tuh apa sih? Nah, untuk memberikan estimasi besar biaya yang harus disiapkan untuk menyediakan stok pada periode tertentu. Lalu kita juga bisa mengestimasi plan sales sebagai penghitungan cash flow. Kalau kita bisa melakukan planning ini dengan benar, maka kita bisa meningkatkan turnover. Jadi meningkatkan kesempatan kita untuk mengisi ulang turnover, kita mengisi ulang stok atau restock ya. Semakin sering restock semakin baik. Lalu kita mengurangi kemungkinan diskon. Ini ngomong aja diskon. Jadi kita tidak perlu buang-buang diskon. Lalu kita bahkan bisa meningkatkan harga, meningkatkan margin, keuntungan ya. Lalu ya profitnya bertambah. Lalu inventory investment kita tidak terlalu banyak. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk membuat inventory itu tidak terlalu banyak, karena tidak kita menyiapkan stok dengan jumlah yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Kadang-kadang ada orang yang salah penghitungan, dia sudah terlanjur menginvestasikan uangnya untuk melakukan inventory, misalnya banyak-banyakin stok atau bahkan sewa gudang, tapi ternyata planningnya salah gitu ya. Nah, ini adalah komponen yang ada di dalam tabel atau planning kita itu, yaitu markup atau margin, keuntungan yang kita inginkan dalam periode tersebut. Lalu penjualan yang sudah net ya, bersih. Jadi yang kotor dikurangi, barang-barang yang dikembalikan, dan juga barang-barang yang dicuri. Jadi ini bersih dibeli orang. Bersih dibeli. Lalu kita juga tahu jumlah inventory pada awal bulan, jumlah inventory pada akhir bulan. Nah, ini kita bisa perhitungkan. Lalu juga barang-barang yang rusak, hilang, itu reduction, kita bisa tahu di sini. Lalu totalnya semua dan ditambah biaya-biaya tambahan. Jadi kalau ini total, kalau yang add cost ditambah biaya-biaya lainnya. Lihat ya, jadi ini kan plan purchases at retail, saya tadi bilang total. Plan purchases at retail rumusnya ini, jadi penjualan yang kita rencanakan ditambah barang-barang yang bakal hilang, diskon, rusak, dicuri, reduction. Ini bahkan kita harus plan juga, kita perkirakan kehilangan berapa. Lalu plan end of month dikurangi beginning of month. Ini rumusnya. Nah, kalau at cost ini ditambah markup. Jadi yang tadi ditambah markup. Dari yang jenis-jenis yang ada di tabel tersebut itu dibagi dalam beberapa kategori. Jadi dilihat dari last year or actual. Jadi last year ini dikatakan actual kenapa? Karena sudah terjadi. Karena sudah data aktual yang terjadi. Maka kita ngomongnya actual.
Nah, kalau plan this year ini belum terjadi. Revise ini sudah berjalan, ada revisi, dan kemudian ketika sudah dijalankan ada perubahan dari plan ke actual this year, gitu ya. Ini kita bentuknya 6-month merchandise plan, jadi dalam satu retail itu akan melakukan perencanaan dalam 6 bulan biasanya. Kita kumpulkan dulu data dari penjualan periode lalu. Misal, ini 6 bulan yang lalu ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Last year-nya sudah dibagi per bulannya sekian penjualannya. Lalu kita lihat dalam bulan tersebut ya, setiap bulannya itu kan totalnya 87.000 ini dalam 6 bulan. Ini kan dalam 6 bulan anggapannya ya. Dalam bulan Februari tersebut memberikan berapa persen sih dalam 6 bulan tersebut, berapa penting sih dia. Ternyata dia cuma memberikan 11,5%. Yang paling tinggi, yang memberikan dampak tertinggi adalah di bulan April, yaitu sebanyak 26%. Gitu ya, cara ngitungnya gampang, tinggal penjualan dibagi total, dapat persentasenya. Nah, kemudian kita melakukan plan, kita melakukan perencanaan penjualan yang di depan. Jadi ketika kita merencanakan, jangan lupa faktor internal dan eksternal yang saya jelaskan minggu lalu. Lalu bisa jadi kayak ada perubahan bulan pelayanan lebaran. Kalau tahun lalu lebarannya bulan misalnya Mei, tahun ini ternyata April. Itu pasti ada perbedaan hasil penjualan kan. Jadi kalau kita melakukan plan sales untuk tahun mendatang, kita tambah penjualan total. Kalau yang kemarin 6 bulan yang lalu kita 87.000, kita bisa tambah berapa sehingga kita dapat plan sales. Gitu. Misal pada yang ke depan direncanakan inginnya naik sebanyak jadinya 95.700. Nah, kita kembalikan lagi ke data yang kemarin. Gitu ya. Kalau yang kemarin itu 11,5% membawa dampak 11,5%, maka monthly salesnya bisa jadi 11.000 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita membawa sifat-sifat dari tahun lalu dengan total yang tahun sekarang, dan kita dapat hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah kita tentukan sendiri. Nah, yang ini dari persentase kemarin. Lalu kita lanjut ke plan BOM inventory beginning of month. Caranya apa? Dengan rasio stock to sales yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jadi beginning of month adalah berapa banyak produk yang harus saya siapkan untuk mencapai penjualan yang saya inginkan, saya rencanakan. Nah, rasionya sudah diketahui, 3,1, 2,8 dan seterusnya ya. Kita tinggal kalikan aja ke plan monthly sales, dapat angka ini. Tuh. Jadi di sini sudah kelihatan ya, stock to sales-nya yang harusnya ini sudah given, sudah diketahui. Akhirnya kita dapat data beginning of month gitu. Kalau misalnya rasionya nggak diketahui, berarti kamu harus ngitung rasio dari tahun lalu dengan rumus yang sama. Nah, untuk tahu end of month itu adalah menggeser BOM stok bulan depannya. Oke. Jadi, ini 36.980. Kita lihat di sini. Untuk bulan Februari 36.980. Maksudnya stok bulan depannya apa? Jadi bulan Maret itu 36.990 untuk beginning of month-nya. Berarti itu akan menjadi
end of month-nya Februari, dan begitu seterusnya. Jadi digeser maju. Ini juga POM-nya April 50 530 ya. Itu POM-nya April, beginning of month-nya April. Nah, kalau di end of month itu jadi end of month-nya Maret. Jadi kamu geser ke depan. Nah, lalu kita juga melakukan persentase plan reduction. Jadi, apa sih reduction itu? Adanya diskon, lalu pembelian oleh employee karena ada harga employee discounts, terus barangnya rusak, shrinkage, hilang, dicuri employee juga bisa. Lalu kita coba total berapa sih yang bisa terjadi dalam total produk kita. 10%. Ya udah, kita lihat dari total semuanya itu berapa banyak. Dalam rupiahnya berarti cuma 9.570. Nah, 9.570 ini juga disebarkan ke persentase bulanan tadi. Akhirnya kita dapat per bulan reduction-nya sekian. Ya kan? Kita tinggal masukkan. Jadi ini tabel adalah bandingkan last year dan plan lagi ya. Lalu kita tinggal tambahkan aja di plan purchases. Total plan sales tambah EOM tambah plan production dikurangi plan POM. Ini yang di this year ya, TY this year. Plan salesnya sekian, end of month-nya sekian, ditambah reduction-nya sekian, dikurangi POM, dan jadilah total plan purchases. Ini kalau pakai Excel atau pakai kalkulator gampang banget, tinggal tambah kurang, nggak perlu pangkat akar. Nah, akhirnya dapat deh data plan purchases at retail untuk yang planned ya. Nah, kalau dari cost kita tambahi markup. Nah, markup ini untuk menjaga-jaga aja, kamu berapa persen itu terserah gitu ya. Jadi kita tentukan sendiri, oh ini orangnya nentuinnya 0,463. Udah tinggal dikalikan aja, dapat plan purchases at cost. Nah, lengkapnya kamu akan punya tabel seperti ini. Ini yang tabel yang bakal kalian temukan di retail. Pasti akan ada. Itu ya. Nah, ini nanti akan selalu dibawa sampai akhir dari periode 6 month itu untuk mengisi revise and actualnya. Nah, kalau misalnya kita sudah rajin ngisi 6 month merchandise plan, maka kita bisa punya data tahunan. Nah, kita akan punya grafik penjualan. Jadi kalau misalnya nih kita punya data ini, terus tiba-tiba ada perubahan dari misalnya dari bulan Maret ke April, ternyata ada pelonjakan permintaan. Kamu sudah mengantisipasinya kan dengan plan purchases at cost. Jadi tenang aja, kamu stokmu nggak akan hilang gitu. Jadi kalau kamu nggak nyatet, kamu nggak akan tahu grafik penjualan yang meningkat atau menurun. Nah, jadi ada juga namanya basic stock plan. Ini untuk menghitung produk yang sifatnya basic. Jadi ini basic kayak t-shirt atau tank top gitu-gitu. Itu perencanaannya lebih mudah daripada yang tadi, karena barangnya sama aja, nggak ada sifat-sifat fashion. Mungkin tahun ini fashion, tahun depan fashion, tahun depan nggak fashion, nggak ada. Jadi ini sama terus. Jadi untuk menghitung basic stock plan, kamu tinggal ngitung aja rata-rata penjualan tiap minggu. Terus karena kamu sudah tahu rata-rata penjualan tiap minggunya seperti apa, kamu sudah tahu kapan harus reorder. Karena waktu reorder sampai delivery barangnya ada di kamu, itu butuh waktu. Tuh misalnya nih, ini grafik stok ya. Ini
level reordernya sampai sini. Jadi ini barangnya segini, terus tambah lama tambah habis kan, tambah habis. Setelah mencapai titik ini, kamu sadar kamu harus restock. Oh iya ya, aku harus restock. Kenapa ada di sini ada jaraknya? Kenapa kok aku nggak restock pas 0? Karena akan ada waktu yang kamu butuhkan untuk menunggu barangmu datang atau barangmu dibikin. Itu ya. Jadi by the time barangnya udah habis, nih gini, ini kamu sudah ngisi lagi langsung. Set. Terus ngisi lagi. Gitu ya. Jadi jangan sampai minus ke bawah. Jadi by the time barangnya 0, karena kamu sudah punya buffer time ini, di sini ada buffer time ini, mengisi ulang reload time, kamu sudah ngisi lagi. Gitu. Jadi level stok cadangan ini ya buffer ini. Nah, jadi ngitungnya itu adalah dengan cara ini, sales volume per week, yaitu reorder period plus delivery period ditambah cadangan. Gitu ya. Kalau namanya open to buy planning itu adalah sisa uang yang kamu akan gunakan setiap kali ada penjualan. Jadi ini semacam uang jaga-jaga juga, hampir mirip seperti plan purchases. Tapi plan open to buy ini adalah sisa uangnya. Jadi kalau tadi kan plan purchases ini sudah kamu kasih tambahan persentase kan. Lalu kamu sudah lakukan pembelian. Nah, sisanya disebut open to buy. Jadi misalnya plan purchases at retailnya tadi misalnya 50.000. Lalu kamu kasih markup untuk menjadi at cost, kamu markup tambah 5.000 ya. Tambah 10%. Jadi 55.000. Lalu kamu lakukan pembelian. Pembeliannya 52.500. Nah, sisanya itu disebut open to buy 2.500. Tuh. Dan 2.500 ini kamu bisa pakai apa? Bisa dipakai sisanya untuk melakukan hal-hal ini gitu. Jadi untuk pada retail sebenarnya jangan sampai ada pembelian yang terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. That's why kita harus belajar bagaimana memperkirakan kira-kira berapa banyak sih stok barang yang harus kita simpan, karena kita mempelajari dari hasil penjualan. Bisa juga kita mengamati dari penjualan itu orang tuh sukanya warna apa sih, size apa sih. Ini contoh yang saya kasih itu contoh yang sangat simpel. Untuk satu produk mungkin bisa all size. Lalu misalnya kita ngomongin S, M, L, udah ribet gitu ya. Itu aja untuk minggu ini. Sama rangkumannya, sama saya juga kasih PR tambahan, yaitu soal menghitung. Kita coba menghitung 6 month preparation plan. Thank you.